yaitu program Talenta Digital di Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana mungkin juga ada beberapa yang kemarin ya di tanggal 20 dan juga tanggal 21 turut menghadiri seremonial dari program kami, yaitu di Samarinda dan juga Balikpapan. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan kembali ya terkait dengan program CSR kami itu seperti apa, kemudian juga terdapat apa saja program-programnya. Mungkin bisa saya mulai sekarang. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin saya sedikit singkat saja ya untuk perkenalan dari perusahaan kami. Tentunya program CSR ini merupakan program CSR yang didukung oleh PT Ganda Alam Makmur ya, di mana PT Ganda Alam Makmur ini merupakan anak perusahaan dari LX Internasional. Nah, LX Internasional ini perusahaan apa sih, Mbak Putri gitu ya? Nah, LX Internasional ini adalah perusahaan dari Korea Selatan, didirikan juga cukup lama ya Bapak dan Ibu, yaitu di tahun 1953. Dan memang kalau untuk nama LX Internasional sendiri kan mungkin masih terasa asing ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih mudahnya dikenal, kami lebih sering menyebutnya adalah LG Internasional. Nah, LG Internasional ini memang bagian dari LG Group, Bapak dan Ibu, yang mana memiliki, ya mungkin sudah familiar ya untuk produk-produknya seperti AC, kulkas, dan juga beberapa alat elektronik. Nah, untuk program CSR kami dari PT Ganda Alam Makmur itu bekerja sama dengan kami selaku penyelenggara yaitu Learning X Academy, Bapak dan Ibu, yang merupakan brand pendidikan yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan talenta masa depan yang penting di berbagai industri di Indonesia. Nah, ini singkatnya ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, next. Nah, ini ada peta Indonesia, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terutama juga di Kalimantan Timur dengan jumlah sekolah sebanyak 497 sekolah ya, baik itu SMK negeri maupun SMK swasta dan SMA negeri dan swasta. Dengan jumlah siswa yang sudah menggunakan ya di program CSR kami sendiri, itu sebanyak 9.872 siswa. Nah, ini adalah cukup signifikan ya, Bapak dan Ibu, untuk penyebarannya. Oke, ini untuk hasil dan juga dampak program CSR. Kurang lebih memang Alhamdulillah kita banyak mendapatkan respon positif dari banyak guru-guru informatika ya. Karena program kami sebelumnya itu memang lebih fokus kepada mata pelajaran informatika. Nah, sehingga memang lingkupnya itu memang lebih spesifik dan juga lebih kecil ya, Bapak dan Ibu ya, sehingga memungkinkan program kami berjalan dengan lancar, Bapak dan Ibu. Nah, untuk jangka panjangnya sendiri, tentunya program kami ini meningkatkan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja di bidang IT, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, next. Nah, ini ada hasil survei ya dari program CSR kami di semester lalu. Alhamdulillah juga cukup positif dengan hasil sekitar 98% ya, guru-guru informatika setuju untuk kurikulumnya itu sudah terintegrasi dengan kurikulum nasional. Dan sebanyak kurang lebih dari 80% dari guru informatika itu merasa puas akan program CSR kami, Bapak dan Ibu. Karena memang pada dasarnya program kami ini lebih membantu para guru informatika ataupun juga guru-guru lain ya nanti di program yang terbaru yaitu Sekolah Booster untuk mengajar di kelas, Bapak dan Ibu. Jadi di dalamnya itu kita sudah banyak menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan bagi guru untuk mengajar di kelas, Bapak dan Ibu. Seperti RPP, rencana pembelajaran. Kita juga sudah setting capaian pembelajarannya juga untuk siswa. Kita pun juga sudah membuat modul pembelajaran buat nanti para guru menggunakan di dalam kelas. Kemudian juga sudah ada bahan presentasi apabila nanti Bapak dan Ibu mengajar pada saat di kelas. Nah, tentunya itu juga sangat lengkap sekali ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini ada testimoni dari beberapa sekolah ya.
Perkenalkan, nama saya Widi Anindya Dityas dari kelas 10 Desain Komunikasi Visual. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Azara dari kelas 10 DKV SMK Negeri 2 Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Maulida, siswa kelas 10 TJKT 2 dari SMK Negeri 7 Samarinda. Perkenalkan, nama saya Acha Kakak Aulia dari SMK Negeri 7 Samarinda. Saya Abdul Hasan Fadilah dari kelas 10 Teknik Alat Berat SMK Negeri 6 Samarinda. Perkenalkan, nama saya Rosalina, saya dari kelas 10 MPLB 2 dari SMK Negeri 5 Samarinda. Perkenalkan, nama saya Esti Melani, 10 BDP 2, saya dari SMK Negeri 5 Samarinda. Halo, nama saya Vicky Dinapita dari kelas 10 Animasi SMK 7 Negeri Samarinda. Belajar menggunakan informatika booster sangat membantu saya dalam memahami pelajaran, terkhusus mata pelajaran informatika, karena konten yang ditampilkan sangat menarik dan juga tidak membuat kami para siswa bosan. Saya sering kesulitan memahami konsep-konsep yang kompleks, tetapi dengan bantuan informatika Booster Learning X, saya merasa lebih mudah memahami dan menguasai materi-materi tersebut. Belajar dengan menggunakan informatika booster sangat membantu saya untuk memahami pembelajaran, khususnya informatika, karena konten-konten di situ sangatlah menarik dan membuat kita tidak bosan. Materi pembelajarannya sangat menarik menurut saya, karena dari video tersebut tidak hanya ada tulisan, tetapi juga ada animasinya. Dan itu membuat saya sebagai para pelajar sangat senang untuk menonton materi-materi dari video tersebut. Materi pembelajarannya sangat menarik karena pembelajaran yang kami dapatkan sangat beragam. Tidak hanya tulisan atau tekstual, namun kami juga dapat pembelajaran melalui video yang menyenangkan untuk ditonton. Materi yang ditampilkan sangatlah beragam dan bagi teman-teman yang memiliki metode pembelajaran audiovisual, ini sangatlah cocok buat teman-teman karena di Learning X ini bukan hanya tulisan ataupun tekstual, tetapi berupa konten dan video-video yang menarik yang mudah teman-teman pahami bagi metode pembelajaran audio dan visual. Menurut saya, topik yang paling saya sukai di Learning X adalah pada saat saya mempelajari sistem jaringan komputer. Karena menurut saya materi ini lebih cepat saya pahami karena ada contoh pengerjaannya. Selain itu, menurut saya materi ini juga sangat bermanfaat bagi saya ke depannya untuk berkuliah dan bekerja. Menurut saya, materi yang paling menarik pada saat kita mempelajari game dan ChatGPT, karena materi pembelajaran ini tidak saya dapat di buku teks sekolah. Hampir seluruh topik pembelajaran di Learning X Booster sangat saya sukai. Tetapi untuk spesifiknya, saya sangat menyukai pelajaran tentang mendesain. Salah satu contohnya adalah mempelajari tentang Canva dan aplikasi semacamnya. Menurut saya, materi yang paling menarik ketika kita mempelajari tentang algoritma dan ChatGPT. Karena di situ tidak ada di buku sekolah teks, buku paket. Topik favorit saya dalam program informatika Booster Learning X adalah game edukasi. Saya terpesona dengan bagaimana mereka menggabungkan konsep-konsep informatika dengan pembelajaran yang menyenangkan melalui game. Program ini memberikan kami para guru rencana yang jelas, apa saja yang ingin kami ajarkan kepada siswa, sehingga kami lebih mudah untuk merancang pembelajaran yang menarik. Dengan modul-modul yang interaktif, kami bisa mengajar dengan lebih seru. Siswa akan lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Program ini juga membantu siswa untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Sebagai seorang guru, menggunakan platform Informatika Booster Learning X ini telah membuka banyak peluang bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menarik kepada siswa-siswa saya. Platform ini memberikan beragam sumber daya dan alat yang memungkinkan saya untuk memberikan materi, untuk menyampaikan materi, cara yang lebih inovatif dan lebih interaktif. Saya juga dapat dengan mudah memantau perkembangan siswa-siswa saya dan memberikan bimbingan kepada siswa saya dengan cara yang lebih personal. Program ini benar-benar memperkaya pengalaman belajar mengajar di kelas. Program ini memberikan kami para guru rencana yang jelas tentang apa saja yang akan diajarkan kepada para siswa, sehingga kami dapat lebih mudah membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik. Dengan modul-modul interaktif, kami dapat mengajar dengan lebih seru. Siswa dapat lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran, dan program ini juga dapat membantu para siswa dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Learning X Bersiap melangkah ke dunia kerja. Learning X siap melangkah ke dunia kerja. Learning X bersiap melangkah ke dunia kerja. Oke, baik. Itu adalah video testimoni dari beberapa siswa dan juga
guru ya, terutama untuk guru informatika yang telah menggunakan program CSR di semester lalu, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kita bisa next. Oke, ini ada testimoni ya dari Bapak Insinyur Ujang Rahmat. Beliau adalah Asisten 2 Gubernur Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Beliau pun juga turut mendukung ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, kemudian ini ada Ibu Yekti Utami, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Beliau pun juga turut mendukung adanya program CSR di Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Erni Mawarni, mungkin bisa kita skip ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin saya lebih menjelaskan terkait dengan program CSR kami, yaitu Sekolah Booster. Mungkin di sini Bapak dan Ibu juga sudah ada yang turut memahami ya program kami itu seperti apa. Mungkin juga ada yang memang belum mengetahui terkait dengan program CSR di Learning X itu ada apa aja sih Mbak Putri gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah program sekolah booster Bapak dan Ibu. Di sekolah booster kami itu terdapat 5 program pilihan, yaitu yang pertama ada English Booster, kemudian juga ada Roblox, kemudian juga ada Scratch, kemudian ada 3D Game Animation, dan UI UX Design and Development. Nah, 5 program yang ada di sekolah booster ini nantinya akan kami berikan secara gratis, Bapak dan Ibu. Karena tentunya karena ini adalah program CSR dan memang didukung dan juga memang disiasati oleh PT Ganda Alam Makmur ya, tentunya ini adalah program yang gratis. Nanti di dalam program ini, 5 program ini nanti kita berikan seluruhnya kepada Bapak dan Ibu. Untuk implementasinya, nanti kita berikan pilihan kembali dari Bapak dan Ibu. Jadi, untuk implementasinya sendiri, dari Bapak dan Ibu lah nanti yang akan menentukan apakah akan menggunakan seluruh program ini atau tidak, seperti itu. Jadi, memang kita balikan kembali ke kondisi dan juga kebutuhan dari tiap-tiap sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Apabila memang Bapak dan Ibu sekolahnya misalkan ya, sekolahnya Bapak dan Ibu ada yang memang hanya membutuhkan program UI UX Design and Development saja misalkan. Atau ternyata ada juga yang mau ngambil semuanya misalkan. Nah, itu monggo silakan. Intinya nanti pada saat Bapak dan Ibu sudah apa namanya menerima akun sekolah ataupun juga menerima akun siswa, di dalam akun sekolah dan juga akun siswanya itu sudah kita berikan seluruh programnya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal dari Bapak dan Ibu yang memang mungkin guru bahasa Inggris misalkan ya mau menggunakan materi pembelajaran English Booster misalkan. Nah, itu silahkan monggo saja Bapak dan Ibu. Jadi nanti di dalam akun siswa dan juga akun sekolahnya itu sudah terdapat seluruh program yang akan saya jelaskan di siang hari ini. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dari Bapak dan Ibu itu menggunakan saja pada saat mengajar di kelas. Nah, bagaimana teknisnya? Nanti akan ada agenda selanjutnya, yaitu bersama Mas Andre dan juga Mas Erwindi yang akan menjelaskan. Oke, yang pertama kita coba menilik program English Booster ya, Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya menyampaikan sekitar seputar kurikulum dan juga materinya saja ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin agak sedikit saya percepat. Untuk English Booster sendiri nantinya akan ada 4 unit materi, yaitu yang pertama adalah Basic English Fundamental, yang kedua Business English, kemudian yang ketiga ada English for Career Advancement, dan yang keempat terdapat Grammar Exercise Component. Nah, nanti di sini khususnya untuk guru bahasa Inggris ya, nanti bisa menggunakan seluruh materi yang ada di English Booster ini, Bapak dan Ibu. Karena di dalamnya pun untuk English Booster sendiri ya, di dalamnya itu memang lebih banyak latihan-latihan soal, Bapak dan Ibu. Latihan soal yang berbentuk grammar, structure,
kemudian juga ada listening juga Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sini bisa dimanfaatkan dari sisi gurunya untuk mempelajari 4 unit ini ya, 4 unit materi yang ada di English Booster, dan juga untuk siswanya juga. Untuk siswanya sendiri memang nanti lebih banyak latihan soal Bapak dan Ibu untuk di English Booster. Nah, nanti untuk guru bahasa Inggris itu nanti juga bisa mendownload modul-modul yang ada di program kami, Bapak dan Ibu. Jadi pada dasarnya seluruh program kami, modulnya itu bisa di-download Bapak dan Ibu. Jadi misalkan Bapak dan Ibu besoknya atau minggu depannya ingin mengajar di kelas misalkan ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sebelumnya bisa melihat dulu nih modul-modul dan juga materi yang ada di LMS-nya kita. Nah, di situ mungkin nanti bisa juga mendownload materinya terlebih dahulu untuk bisa dipresentasi pada saat mengajar di kelas. Misalkan seperti itu ya. Oke, next. Nah, tadi sudah English Booster. Di sini kita coba menjelaskan Roblox sendiri. Nah, kalau untuk di Roblox, tentunya nanti sudah ada materinya juga ya di dalam program kami. Yang mana nanti di Roblox sendiri kan memang lebih kepada pembuatan dunia game ya, Bapak dan Ibu ya. Di mana dalam hal ini hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, dasar-dasar pengembangan game 2D dan juga 3D di Roblox. Kemudian yang kedua, menyesuaikan avatar, kemudian juga UI-nya dan juga pergerakan kameranya. Nah, yang ketiga, membuat dan memodifikasi elemen 3D, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah penting ya, yaitu mempelajari dasar pemrograman menggunakan bahasa Python dan juga Lua. Nah, untuk Roblox sendiri, mungkin untuk khususnya untuk jurusan RPL mungkin ya, itu memang kan lebih linear ya dibandingkan eh, jurusan yang lain. Nah, itu mungkin sangat bisa memanfaatkan program dari kami, Bapak dan Ibu. Nah, di luar dari jurusan RPL pun juga tentunya bisa, Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan, program ini pada dasarnya akan kita berikan seluruhnya buat Bapak dan Ibu. Tinggal nanti bagaimana cara pengimplementasinya, nanti tinggal didiskusikan lagi di internal sekolah. Baiknya mau ambil semua program atau hanya beberapa saja. Itu silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak dan Ibu ya untuk game Roblox. Ini juga contohnya, terutama untuk basic design 3D-nya. Oke, nah selanjutnya kita memperkenalkan program Scratch ya Bapak dan Ibu. Ini masih dalam program pengembangan game ya, sama seperti Roblox, hanya saja sistem dan juga eh, materinya berbeda. Karena untuk di Scratch sendiri, ini lebih dasar lagi ya dibandingkan Roblox ya, Bapak dan Ibu ya. Di mana dalam Scratch ini nanti mengajarkan pemikiran algoritmik, pemrograman dasar, dan juga eh, aplikasi project animasi, game, dan juga AI. Nah, ini ada kurikulumnya yang ada di Scratch ya. Ada City Fundamentals, Scratch 3.0 Basics, Project Based Learning, kemudian juga ada Game Development Project, dan AI dan Machine Learning, Bapak dan Ibu. Nah, ini fitur-fitur pembelajarannya ya. Terdapat kuis mingguan, kemudian ada video pembelajarannya juga, dan juga tentunya ada modul pembelajaran. Nah, ini contoh dari program Scratch-nya kami ya. Mungkin saya bisa play sedikit. Nah, ini contohnya nih Bapak dan Ibu nih. Ini membuat game tembak-tembakan ya. Jadi nembakin kelelawar itu pakai astronot, pakai apa namanya? Roket ya. Nah, ini contohnya nih Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi ini namanya game 2D ya untuk dasarnya. Oke, next. Nah, kita masuk ke 3D game animation. Nah, untuk di 3D game animation, materinya itu cukup kompleks ya, lebih kompleks dibandingkan Roblox dan juga Scratch ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, nantinya akan diajarkan mengenai menambahkan armatur, kemudian juga manipulasi objek 3D, terus juga membuat material, kemudian juga membuat model-model ataupun animasi ya, animasi karakter,
kemudian juga terkait dengan animasi dan juga teksturnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya untuk pembuatan 3D game animation, yaitu membuat jamur yang ada di game Mario Bros ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita coba sedikit ya untuk 3D game animation. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti dia membuat objek 3D ya untuk game ya. Di sini kita akan menambahkan objek baru dengan klik Shift A, pilih Mesh, dan pilih UV Sphere. Oke, ini bisa next. Nah, ini yang terakhir ya mungkin ya, yaitu UI UX Design and Development. Ini juga sama, ini lebih banyaknya ke desain ya, terutama untuk desain-desain dari pembuatan website Bapak dan Ibu. Jadi kalau website itu kan ada front end, ada back end ya. Nah, di front end-nya ini nantinya akan kita pelajari adalah terkait dengan UI dan juga UX-nya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya nih Bapak dan Ibu. Ini contoh desain sebuah aplikasi ya. Ini mendesainnya itu menggunakan Figma Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau untuk pelajaran menggunakan Figma, itu nanti kita akan adakan di workshop Bapak dan Ibu. Kita sudah kemarin, saya dan juga Mas Andreas dan juga Mas Erwindi kemarin sudah sempat diskusi ya. Udah kita setting jadwalnya nanti untuk workshop, nanti tinggal Bapak dan Ibu menunggu informasinya terkait dengan hal itu. Nah, ini contoh dari pembuatan ataupun project UI UX and development ya. Ini pembuatan desain dari sebuah aplikasi pemesanan tiket bis Bapak dan Ibu. Oke, kita akan buat untuk tanggal, kursi, dan Nah, ini harga contohnya kita nih. Ini sepertinya copy paste juga aja menggunakan bagian Figma yang ya, bisa Jakarta, dilihat ya, itu teks ada Jakarta, figma.com. kemudian kita Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu untuk UI UX and development. Nah, tadi penjelasan dari program-program Sekolah Booster sudah selesai. Nah, kita masuk lagi nih di program selanjutnya, yaitu Informatika Booster. Mungkin untuk Informatika Booster sudah ada beberapa guru yang menggunakan ya, terutama yang kemarin semester lalu itu berpartisipasi aktif dalam program CSR kami. Nah, sebenarnya Informatika Booster itu apa sih, Mbak Putri? Sebenarnya semuanya sama, yaitu program pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi program pembelajaran yang mana di dalamnya itu sudah kita siapkan semuanya ya, yaitu dari materi, ada tugas, ada kuis, kemudian juga ada video pembelajaran, dan juga kita juga menyediakan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa di situ. Nah, untuk Informatika Booster sendiri, ini memang lebih spesial karena dalam pembuatannya sendiri pun kita juga banyak apa namanya berdiskusi dengan beberapa ahli ya, terutama dari Kemendikbud saat itu. Dan kita pun juga sudah menyelaraskan, mengintegrasikan kurikulumnya itu dengan kurikulum nasional. Jadi ini benar-benar sangat bermanfaat sekali, terutama untuk guru-guru mata pelajaran informatika. Nah, fitur-fiturnya pun juga ya kurang lebih sama ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau dulu kan mungkin sampai saat ini pun juga masih menggunakan buku paket ya, buku paket untuk mata pelajaran informatika. Nah, agar lebih mudahnya buku paket yang ada di buku paket, semua materi yang ada di buku paket itu kita masukkan ke dalam digital, Bapak dan Ibu. Nah, itu lebih simpelnya tuh seperti itu. Jadi memang lebih praktis ya tentunya ya untuk digunakan bagi guru dan juga siswa. Dan di dalamnya pun juga banyak hal-hal dan juga banyak materi yang kita tambahkan, terutama dalam sisi permainan akademiknya, Bapak dan Ibu. Jadi ini cukup eh, cukup menarik buat para siswa ya, karena memang para siswa kan saat ini lebih condong sukanya tuh main game gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin bisa menarik perhatian para siswa untuk bisa menggunakan program Informatika Booster.
Oke, nah tadi sebuah program ya dari kami, yaitu program Sekolah Booster dan juga Informatika Booster. Nah, ini ada program tambahan, kita menyebutnya adalah Exploring Indonesia, yang dimana ini lebih kepada pengenalan sejarah Indonesia, Bapak dan Ibu. Dan ini pun juga kita berikan, karena program CSR ya, kita berikan secara gratis. Mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk mata pelajaran sejarah, Bapak dan Ibu. Karena di dalamnya ini kita tidak sembarangan ya, kita meng-hire atau merekrut seorang profesor sejarawan dari Universitas Indonesia. Khususnya beliau adalah dekan dari Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia, Bapak dan Ibu. Namanya Prof. Bondan. Nah, mungkin nanti untuk di next selanjutnya kita bisa lihat ya contohnya seperti apa ya. Nah, ini materinya Bapak dan Ibu. Jadi totalnya di dalam konten sejarah Indonesia itu ada 10 episode di mana Prof. Bondan itu nanti menjelaskan dari awal pembentukan bangsa Indonesia. Bahkan beliau pun menjelaskan eh, asal muasal bahasa Indonesia itu dari mana sih gitu kan. Kan selama ini juga kita nggak sampai mikirin ke situ gitu ya. Nah, ini kalau boleh saya jujur ini menarik sih Bapak dan Ibu karena kita lebih mengenal negara kita lebih mengenal keberagaman dari budaya Indonesianya. Nah, ini contohnya nih Bapak dan Ibu. Ini di chapter yang pertama, episode pertama. Halo Nah, semuanya, ini adalah perkenalkan Prof. nama Bondan, saya Bapak dan Bondan Ibu. Kanumoyoso. Saya merupakan sejarawan dan dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dari Universitas Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang pada program Indonesia Historical Content by LX International. Dalam 10 episode ke depan di program ini, kita akan membahas banyak sejarah menarik tentang Indonesia. Untuk episode pertama, saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, itu sedikit ya dari episode pertama ya. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin melihat seluruh full videonya, seluruh full episodenya, nah itu nanti bisa dilihat di platformnya kita Bapak dan Ibu di www.learningx.com. Mungkin bisa, nah ini link akses programnya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa difoto ya. Nanti setelah difoto, setelah ini bisa diakses juga sembari melihat ya episode pertama, kedua, sampai 10 gitu. Biar nanti pengetahuan mengenai sejarah negara Indonesia makin mantap, makin lebih luas lagi wawasannya. Oke, nah ini selanjutnya fitur dan juga manfaat dari program kami. Tentunya yang pertama, program kami sangat lengkap ya, terutama untuk guru-guru yang ada di Kalimantan Timur. Bisa digunakan, bisa di-download, bahkan juga bisa melakukan penilaian siswa juga di dalam LMS-nya kami. Kemudian yang kedua, pembelajarannya itu pun juga sangat inovatif dan juga kekinian ya, Bapak dan Ibu ya. Karena kita memang memasukkan sedikit unsur ChatGPT, kemudian juga ada uh, artificial intelligence juga, kemudian juga kita masukkan juga permainan yang bersifat edukasi juga buat para siswa. Nah, tentunya yang tidak kalah penting, setiap para siswa yang telah menyelesaikan seluruh program, itu nanti akan mendapatkan sertifikat Bapak dan Ibu. Nah, itu kan juga poin yang sangat penting sekali ya, terutama untuk siswa ya. Nah, itu maka dari itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal, terutama untuk para siswanya juga ya, karena nanti akan mendapatkan sertifikat. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Untuk pertanyaan, mungkin sedikit saja ya, karena kita agendanya masih panjang, terutama untuk yang di bimbingan teknis ini ya, Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa saya buka ya untuk sesi pertanyaan, tapi mungkin akan sedikit saja ya, mungkin dari Bapak dan Ibu. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom chat atau juga
langsung berbicara dengan saya juga tidak masalah, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, terkait dengan program CSR kami. Ya, di dalam kolom chat ini saya lihat juga ada banyak pertanyaan ya. Namun juga sudah dibantu juga oleh tim kami, oleh Mas Andreas dan juga Mas Erwindi. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang belum mendaftar, itu bisa dibantu juga ya untuk Mas Erwindi untuk linknya. Ataupun juga dari Bapak dan Ibu yang memang belum eh, mendapatkan akun, nanti bisa juga info di kolom chat saja Bapak dan Ibu, nanti akan dibantu oleh tim kami. Nah, ini seperti contohnya Ibu Safia ya. Ibu Safia menanyakan cara mendaftarnya bagaimana ya, apakah bisa perseorangan. Nah, kalau untuk perseorangan, sebetulnya program CSR kami ini lebih kepada pihak sekolah ya, Bapak dan Ibu, karena memang pada saat kami melaksanakan program ini, kita pun juga berdiskusi juga dengan dinas provinsi ya terkait dengan hal itu. Nah, dari dinas provinsi pun juga sudah mendaftarkan gitu ya, menglist seluruh SMA dan juga SMK yang ada di Kalimantan Timur. Kurang lebih kemarin itu saya lihat sekitar 497 sekolah kurang lebih ya, yang sudah kita terima datanya dan kita sudah buatkan akunnya. Nah, permasalahannya di sini ya banyak dari Bapak dan Ibu guru yang mungkin tidak terinformasikan tentang hal itu sehingga ya mau tidak memanfaatkan program CSR kami. Nah, ini dari Pak Ilham ya, SMKN 19 Samarinda belum terima akun. Baik, nanti coba kami cek ya Pak Ilham ya. Ya, silakan Bu Nur Aliyah dari SMA 15 Samarinda. Ya, terima kasih Mbak Putri. Apakah suara saya terdengar Mbak Putri? Ya. Terdengar jelas Ibu. Ya, makasih. Jadi kan kami, saya tadi dapat linknya ini kan baru kemarin dari chat WA pribadi ya. Kemudian memang belum ada akunnya juga. Terus katanya itu diinfoin di chat itu bahwa kalau belum mendaftarkan siswanya bisa klik link yang ada di situ gitu kan. Saya coba untuk klik link di situ, cuman nggak bisa terupload juga ketika saya mau memasukkan data peserta didik kami. Jadi itu gimana? Ya, itu aja Mbak. Makasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Aliyah untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu selain bisa mengumpulkan data siswa melalui link yang sudah kita berikan ya mungkin ya, itu juga bisa langsung menghubungi call center kami Bapak dan Ibu. Mungkin nanti bisa dibantu untuk di-share ya untuk kontak helpdesk dan juga call center dari LearningX. Nanti Ibu Nur Alia bisa menghubungi call center, kemudian juga ya tinggal tinggal tanya saja terkait dengan pendaftaran sekolah SMA Negeri 15 ya tadi ya. 15 Samarinda itu bagaimana dan juga langsung mengirimkan data siswanya saja Bu Nur. Nah, untuk data siswanya mungkin karena memang kalau tahun lalu itu kan kita fokus di informatika ya, sehingga kita fokusnya itu hanya di kelas 10. Nah, hanya saja di semester ini, karena lebih banyak lagi programnya, saya lebih menyarankan Bapak dan Ibu mengirimkan data siswanya dari kelas 10 hingga kelas 12. Jadi nanti akan banyak pilihan nih yang bisa Bapak dan Ibu berikan kepada para siswa. Misalkan dari program yang tadi saya jelaskan, UI UX-nya mau diberikan di kelas 11 dan juga 12. Nah, itu lebih baik lagi seperti itu. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu yang mungkin kemarin hanya mengirimkan data siswa kelas 10, nanti bisa langsung menghubungi helpdesk dan juga call center kami. Tinggal menyebutkan nama sekolah dan juga mengirimkan data siswa saja. Nah, nanti untuk data siswanya, saya mohon dibantu dari Bapak dan Ibu bisa menggunakan format Excel ya. Karena beberapa kemarin ada yang
apa memfotokan gitu ya, memfotokan data siswanya. Nah, ini dari kami jujur kesulitan Bapak dan Ibu. Karena kan kalau dari Excel kan lebih mudah ya untuk kita edit dan juga kita bikinkan akunnya. Mungkin seperti itu Bu Nur, nanti bisa dibantu ya dari Mas Andre atau Mas Erwin untuk informasi nomor call center dan juga helpdesk kami. Baik, makasih Mbak. Semoga membantu. Ya, baik. Ini ada dari Pak Muslimin. Bisa silahkan bertanya, Baik, Bapak. baik Ibu, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Baik Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Muslimin dari SMK 1 Kaliorang, ya, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus informatika karena belum ada guru yang linear di mata pelajaran tersebut. Jadi begini Bu, pertanyaan saya, berarti nanti setelah kami menerima akun sekolah, ya, ataukah dibuatkan baru ini Bu, karena kebetulan saya telah mengikuti ke program ini di semester lalu, itu untuk fokusnya di informatika. Dan alhamdulillah semua siswa kami sudah mendapatkan grade dan sertifikat tentunya. Terima kasih kami ucapkan. Dan alhamdulillah lagi karena masih bersambung dengan menu tambahan pembelajaran yang agak banyak dari sebelumnya. Jadi pertanyaan saya, setelah kami menerima akun, kami sudah bisa nanti masuk lebih dari satu guru Bu ya, masuk ke akun tersebut. Karena kan ini kan saya lihat ada menu untuk guru informatika itu sendiri, kemudian ada untuk bahasa Inggris, ya bisa diberikan dalam bentuk mungkin tambahan atau suplemen pembelajaran di luar dari kurikulum tersebut, kurikulum yang memang kami sedang berjalan. Kemudian ada masalah 3D ya Bu ya, tadi animation ya, itu bisa mungkin untuk yang fase-fase F ya, kelas 11 dan 12 mungkin bisa. Ya, itu pertanyaan saya Bu. Kami bisakah menggunakan akun itu berbarengan untuk mengakses topik-topik pembelajaran atau menu-menu pembelajaran yang disediakan, ataukah cuma satu orang itu Bu? Itu pertanyaan saya. Kemudian, apakah sama di informatika lainnya tetap mendapatkan sertifikat di akhir? Misalkan di English Booster ya, atau di 3D UI UX itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin kami karena kemarin informasi makanya saya sendiri sebagai penanggung jawab informatika di sekolah kami mengirimkan daftar siswa kelas 10. Ya, mungkin kami bisa mengupdate lagi untuk mengirim yang kelas 11 mungkin. Karena kalau yang kelas 12 kami itu masih melaksanakan prakreen, jadi nggak efektif, Bu. Jadi saya rasa yang kelas 11 dan kelas 10 aja yang kami usulkan. Seperti itu, Bu. Dan format yang saya gunakan, Bu, masih format yang kemarin yang dikirim di awal itu. Saya gunakan format yang itu saja, yang Excel itu. Ya memang ada format yang dikirim dari LearningX. Itu masih saya simpan formatnya, tinggal saya ganti nama siswanya. Seperti itu Bu. Apakah masih berlaku yang itu Bu? Atau harus ada format lain? Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Muslimin atas pertanyaannya ya Pak. Saya juga ingin terima kasih juga ya Pak. Alhamdulillah Bapak juga berpartisipasi juga dari program yang lalu ya Pak ya, sampai nanti di semester ini Pak. Baik, mungkin saya juga akan menjawab satu persatu Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan program di semester ini, karena kan tadi telah disampaikan juga oleh Pak Muslimin ya, di awal itu kan memang hanya informatika saja. Nah, di semester ini lebih luas lagi cakupannya ya Pak untuk programnya. Nah, untuk akunnya sendiri, memang nanti yang akan kita berikan hanya satu akun Pak untuk masing-masing sekolah. Nah, dari satu akun tersebut nanti bisa di-sharing Pak kepada guru-guru yang lain. Dan Pak Muslimin tidak perlu khawatir karena untuk satu akun itu kita pun juga bisa diakses secara bersamaan Pak.
Karena alhamdulillah dari servernya kita itu juga kita lumayan Pak untuk servernya. Kita menggunakan Amazon ya Mas Erwindi ya untuk servernya ya. Nah, itu bisa digunakan oleh banyak user Pak secara bersamaan. Kemudian untuk fitur sertifikat ya Pak, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi seluruh program di dalam sekolah booster tadi ya, maupun juga informatika booster, itu nantinya akan mendapatkan sertifikat Pak, apabila siswa ini menyelesaikan seluruh pembelajaran. Nah, kalau belum menyelesaikan, nah itu sertifikatnya nggak muncul, Pak, seperti itu. Jadi memang sistemnya itu di dalam LMS-nya kami, sertifikat itu sifatnya auto-generate. Jadi nanti kan saya juga ingin menyampaikan ya, bahwa pada saat penggunaan dan juga implementasi program, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena materi yang ada di dalamnya itu siswa itu wajib menyelesaikan step by step. Jadi siswa itu nggak bisa langsung loncat ke bab 3 misalkan ya, dari bab 1 ke bab 3. Nah, itu tidak bisa Bapak dan Ibu. Jadi siswa itu memang harus menyelesaikan step by stepnya dari bab 1, kemudian lanjut lagi bab 2, bab 3, sampai nanti bab akhir, yaitu bab 9. Nah, nanti setelah itu, barulah mereka bisa mendapatkan ataupun mendownload sertifikatnya masing-masing. Nah, sertifikatnya itu nanti masing-masing didapatkan ya buat para siswa. Kemudian untuk format Excel-nya menggunakan format lama tidak masalah, Pak. Jadi memang karena kita cakupannya lebih banyak ya dibandingkan program yang lalu, yaitu hanya kelas 10. Nah, itu kita lebih simpel saja, Pak Muslimin, hanya mengirimkan nama juga tidak masalah, Pak. Karena kan kalau untuk mengumpulkan email dan juga nomor handphone siswa itu kan lebih lama ya untuk jangka waktu pengumpulannya. Nah, untuk semester ini data siswa namanya saja cukup tidak masalah. Nanti dibantu oleh tim kami dari back-end-nya ya, dari back-end-nya itu nanti dibantu untuk dibuatkan email dummy per siswanya, seperti itu. Nah, kalau saya juga boleh saran dari Bapak dan Ibu ya, yang memang sudah menerima akun sekolah ataupun juga akun siswa, ini berkaitan lagi ya dengan password ya. Di sini kami sempat kesulitan karena banyak dari sekolah itu siswanya itu telah merubah password. Itu yang pertama. Sebenarnya tidak masalah kalau ingin merubah password. Nah, tapi passwordnya itu sudah dirubah tapi lupa nih siswa ini kebanyakan. Siswanya kebanyakan lupa passwordnya. Nah, itu memang harus kita bantu rubah melalui back-end-nya kita, Pak. Seperti itu. Nah, kalau saran saya, mungkin bisa dibiarkan saja seperti password yang sudah kita sampaikan, atau misalkan mau merubah pun yang mudah saja gitu, Pak, disarankan kepada para siswa gitu. Karena kasihan tim IT kita gitu, Pak, mohon izin. Mungkin seperti itu, Pak Muslimin, terkait dengan pertanyaannya tadi ya. Jadi untuk akun sekolah bisa digunakan secara bersamaan buat para guru yang lain ya. Kemudian juga sertifikat itu juga tetap akan dapat untuk seluruh siswa ya yang menyelesaikan pembelajaran. Kemudian formatnya data siswanya bisa menggunakan format yang lama, Pak. Tapi hanya mengirimkan detail namanya saja juga tidak masalah. Nama lengkap ya, Pak ya, tapi ya. Karena kalau nama satu nama seluruh Kalimantan Timur ada banyak, Pak, seperti itu. Oke, mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak dan Ibu lain yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin kita satu pertanyaan lagi ya. Oke, nah di sini sudah banyak ya yang menyampaikan di kolom chat, belum ada akunnya dan lain-lain. Nanti bisa dibantu oleh tim kami. Oke, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri untuk sesi pengenalan program kami ya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ke bimbingan teknis oleh Mas Andreas. Untuk Mas Andreas, sudah siap? Oke, ya, mungkin bisa saya silakan langsung ke Mas Andreas.
Oke, terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu guru semua Kalimantan Timur. Semoga dalam keadaan baik semua ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Andreas, saya adalah salah satu tim operasional dari Learning X, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan terkait bimbingan BIMTEK untuk penggunaan LMS kami. Oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, ini adalah akun LMS kami Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu bisa klik di browser masing-masing www.learningx.com. Saya chat di Zoom ya Bapak Ibu ya. Bebas mau pakai Mozilla, mau pakai Google Chrome, Opera Mini, terserah. Monggo saja Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah tadi mungkin saya agak loncat dulu ke belakang ya Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Putri mempresentasikan terkait Exploring Indonesia. Jadi karena perusahaan kami adalah perusahaan dari Korea, Bapak Ibu, kita membuat materi sejarah Indonesia itu awalnya untuk para ekspat-ekspat Korea yang bekerja di Indonesia. Tetapi kali ini materinya kita bagikan secara free juga tanpa membuat akun. Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu sudah masuk di LMS kami, di sini ada pilihan sekolah booster, ada online PKL, ada Korean Booster Plus, serta Exploring Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa klik Exploring Indonesia. Nah, nanti konten-kontennya ada di bawah, Bapak Ibu. Ini ada video dalam bahasa Korea, ada dalam bahasa Inggris, dan ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang di paling pertama, Bapak Ibu, paling bawah. Nah, nanti bisa Bapak Ibu play videonya saja di sini. Nanti akan langsung tersambung atau ngeling di YouTube kami. Oke, mungkin Bapak Ibu yang sudah di depan komputer bisa sambil langsung saja ya Bapak Ibu ya. Kita trial. Kalau misalnya ada tadi saya lihat beberapa ada Bapak Ibu yang masih mungkin sekolahnya belum terdaftar, mohon maaf tunggu dulu ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini akan kita bantu buatkan. Tetapi nggak apa-apa, dari sini sambil dilihat saja tutorialnya. Kita sudah buat LMS kami se user friendly mungkin atau sesimpel mungkin Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan ya, karena kita sudah desain sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin. Oke, untuk yang sudah tadi sudah dikirim juga, misalnya ada yang bertanya lupa password, password email sekolahnya, itu bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Oke, dari sini Bapak Ibu bisa klik login LMS, yaitu adalah tombol yang ada di pojok kanan atas. Oke, bisa diklik. Nah, nanti akan muncul dua role model sebagai siswa ataupun sebagai lembaga. Lembaga di sini maksudnya sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk kali ini saya akan menitik beratkan sebagai lembaga dulu karena saya memposisikan sebagai guru dulu nih untuk Bapak Ibu. Nanti di akhir saya akan tunjukkan sebagai siswa. Oke, Bapak Ibu bisa klik lembaga. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Masukkan email serta password yang sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah bingung nanti saya gimana bikin apa namanya bikin akunnya. Bapak Ibu tinggal chat di helpdesk kami, sudah saya share di bawah di kolom chat. Tinggal beritahu saja misalnya belum terdaftar atau tahun lalu itu belum memiliki akun, bisa chat saja dari sekolah mana, terus masukkan data diri misalnya yang sudah dijelaskan di situ ya, nomor PIC serta email yang ingin digunakan. Kayak gitu Bapak Ibu. Di sini saya ambil contoh akun dummy ya atau akun percontohan kami Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun bisa masukkan email dan passwordnya. Oke, jika sudah dimasukkan email dan passwordnya Bapak Ibu bisa langsung klik saja login. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jika sudah login, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah jika sudah tidak perlu lagi ya Bapak Ibu ya, yaitu membuat daftar kelas-kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena kita tidak tahu ya di setiap satu sekolah itu ada kelas apa saja. Bapak Ibu bisa klik daftar siswa. Oke, akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang masih kosong karena belum terdaftar siswanya. Tidak apa-apa.
kami masih menunggu kiriman daftar siswanya, hanya menyebutkan nama dari file Excel saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong jangan difoto, karena kalau difoto agak susah juga kita menginputnya Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan formatnya juga. Oke, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Langkah pertamanya Bapak Ibu pilih, di sini kan student nih Bapak Ibu, pilih yang kelas. Bapak Ibu pilih kelas, nah nanti akan di sini muncul kelas-kelasnya. Misalnya Bapak Ibu ingin tambah di sini, misalnya dari sekolah A atau sekolah B atau sekolah C ingin menambahkan kelas 10-1 misalnya, tinggal simpan. Lalu misalnya ingin menambah lagi sampai jenjang kelas 12 Bapak Ibu. Misalnya kelas 12 IPS misalnya, boleh simpan. Atau mungkin yang dari SMK Bapak Ibu misalnya kelas 11 DKV, tinggal simpan. Ataupun RPL gitu ya, itu nanti tinggal simpan. Nah Bapak Ibu hanya input kelasnya saja Bapak Ibu. Nanti para siswa itu akan masuk ke kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Oke, mungkin sebentar akan saya contohkan. Jadi setelah Bapak Ibu membuat kelas, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk memasukkan siswanya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nanti para siswa akan masuk ke kelasnya masing-masing. Contoh nih ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, ini adalah dari sisi siswa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik login. Mungkin agak berbeda. Kalau untuk siswa, Bapak Ibu klik siswa. Nah, di sini masuk nanti para siswa akan masuk ke sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu. Misalnya ada SMK Pemuda, contohnya ya SMK Muhammadiyah 1 PPU, SMA Negeri 2 Samarinda, tinggal dipilih sekolah yang eh, anak tersebut berada, lalu masukkan email yang telah kami daftarkan. Nantinya akan kita share ke Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ambil contoh email dan contoh akun kami Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, jadi masukkan nama sekolahnya, email siswa, dan passwordnya. Login, sebentar. Sebentar, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Untuk di siswa, ini nanti adalah course-course yang mereka akan pelajari. Nanti mereka tinggal akan klik mulai kursus Bapak Ibu. Nah, para siswa nanti tinggal masuk kelas masing-masing. Jadi ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan siswa. Mereka tinggal pilih di bagian sini Bapak Ibu. Bagian profile. Nanti akan muncul namanya siswa masing-masing ya Bapak Ibu. Misalnya namanya Andi atau Budi gitu akan muncul di sini. Misalnya ada salah nama, mereka bisa mengganti namanya juga Bapak Ibu, tetapi tidak bisa mengganti email ya. Mereka juga bisa masukkan nomor handphone ya Bapak Ibu. Gunanya apa? Gunanya jika kami ada event-event atau workshop online, kami bisa menghubungi langsung untuk memberitahu informasi akan diadakan event yang akan berlangsung pada tanggal sekian. Gitu. Untuk masuk kelas, para siswa tinggal pilih di kelas ini, Bapak Ibu. Nah, mereka sudah tinggal akan memilih kelasnya masing-masing yang telah Bapak Ibu buat. Oke, begitu kira-kira. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu kalau misalnya, aduh tadi step-stepnya seperti apa, nanti akan saya kirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu. Oke, seperti yang sudah saya kirimkan di grup CSR. Mungkin Mbak Putri bisa share link grup CSR juga ya, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang belum masuk. Itu tadi dari siswa ya Bapak Ibu ya, jadi setelah Bapak Ibu membuatkan kelas, mereka bisa masuk
satu persatu tanpa Bapak Ibu yang memasukkan. Oke, saya sekarang masuk lagi Bapak Ibu di akun lembaga atau akun guru. Saya tekankan lagi ya Bapak Ibu ya, program ini gratis ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Masih sering banyak pertanyaan, ini program berbayar atau tidak, ini free ya Bapak Ibu. Jadi untuk setiap sekolah yang ada di Kalimantan Timur, karena ini adalah program CSR dari PT Ganda Alam. Oke, begitu Bapak Ibu. Jika sudah masuk, Bapak Ibu, tadi kan di pilihan atas itu ada daftar siswa ya tadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang jika Bapak Ibu ingin melihat materi-materi apa saja yang berada di Learning X, Bapak Ibu tinggal pilih yang jelajahi kursus. Sini. Nah, mungkin di sini agak bingung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa, ini adalah produk-produk kami. Kalau di sini ini adalah program-program kami yang berbayar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita tidak memang tampilannya seperti ini karena kami juga basicnya adalah eh, program berbayar, tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pantau di pojok kiri ini Bapak Ibu. Di kotak ini setelah jelajahi kursus ada kursus berjalan. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal klik kursus berjalannya. Ya. Jika sudah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, kursus-kursus yang Bapak Ibu terima. Mungkin urutannya nanti di setiap sekolah agak berbeda ya, tapi nggak masalah Bapak Ibu. Ini kita berikan, jadi untuk program kali ini, CSR kali ini, kita memberikan platform dan media serta materinya pelajarannya Bapak Ibu. Untuk pengimplementasiannya di sekolah, ini kami kembalikan lagi ke sekolah Bapak Ibu. Kami tidak mewajibkan untuk harus selesai semua gitu. Tapi jika siswa itu selesai semua, bagus karena dia akan mendapat sertifikat penyelesaian. Jadi kalau mereka menyelesaikan satu course, mereka akan dapat satu sertifikat Bapak Ibu. Mereka menyelesaikan 5 course, mereka akan dapat 5 sertifikat secara langsung Bapak Ibu. Oke, tetapi kami tidak memaksa ya Bapak Ibu karena kami tidak tahu misalnya ada kendala fasilitas atau kendala jaringan di setiap sekolah masing-masing, kami tidak memaksakan, jadi kami hanya menyediakan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai semua monggo, mau pakai salah satu, salah dua, atau salah tiga juga monggo saja Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan membahas dulu untuk informatika booster Bapak Ibu ya, yang mana ini sangat memudahkan guru-guru informatika. Yang sebelumnya juga di CSR pada awal tahun kemarin, Januari kemarin, itu kita juga sudah langsungkan nih Bapak Ibu ya, untuk program informatika. Oke, di sini Bapak Ibu informatika kursusnya ada 2 Bapak Ibu, untuk guru atau teacher, serta untuk murid. Jadi di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Untuk guru saya akan untuk akun lembaga atau akun sekolah dapat semua Bapak Ibu. Tetapi untuk murid, murid hanya mendapat akun siswa saja, course siswa saja. Itu. Oke, benefitnya apa aja sih Mas untuk program informatika? Banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik di preview kursus Bapak Ibu. Oke, jika sudah, untuk semester ini Bapak Ibu, kita ada 5 bab ya informatika. Di sini kita juga berikan rencana pembelajaran yang bisa Bapak Ibu download. Jadi ada link-linknya seperti ini Bapak Ibu di setiap bahan ajar 1 sampai 5. Ini tinggal Bapak Ibu download saja bentuk PDF. Ini ibaratnya nanti akan memudahkan Bapak Ibu guru untuk belajar mengajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan Bapak Ibu guru informatika atau TIK ingin menggunakan platform kami, Bapak Ibu bisa download dulu, Bapak Ibu bisa pelajari dulu. Jadi ada apa rencana pembelajarannya, ada buku untuk guru, serta ada nanti PPT untuk Bapak Ibu presentasikan di depan kelas. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita juga berikan soal dan kunci jawaban untuk ujian tengah semester serta ujian akhir. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download, bisa tinggal diklik contohnya nih. Muncul kan ya? Di preview aja. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, di sini ada pilihan ganda dan juga esai Bapak Ibu. Wah, ada sangat memudahkan sekali ya Bapak Ibu untuk guru informatika ya Bapak Ibu.
Nah, ini jangan sampai bocor ke siswanya saja, Bapak Ibu. Oke, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Contohnya seperti itu. Jadi nanti bahkan bisa Bapak Ibu eh, download kayak gitu. Nah, bedanya nanti di akun siswa, mereka tidak akan dapat bahan ajar, ujian tengah semester, serta ujian akhir, Bapak Ibu. Mereka akan dapat langsung materinya. Di sini ada bacaan atau aktivitas membaca yang bisa teman-teman siswa pelajari, teorinya lah Bapak Ibu ya. Berikutnya kita juga ada kuis, Bapak Ibu. Setelah membaca, mereka akan ada kuis. Karena ini akun lembaga ya Bapak Ibu sudah ada jawabannya. Tetapi kalau di siswa mereka akan mengerjakan kuis pilihan ganda. Oke, seperti ini Bapak Ibu kuisnya. Pertanyaan di sini adalah materi yang sudah ada di bacaan sebelumnya. Berikutnya kita juga ada lembar kerja pemahaman bacaan. Ini seperti LKS Bapak Ibu. Ini juga bisa di-download, di-print, dikerjakan di kelas masing-masing. Atau jika kiranya sulit, jadi bisa ditonton saja Bapak Ibu. Tetapi mereka mengerjakan di buku soalnya masing-masing atau di buku apa ya, buku mereka masing-masing, buku tulis mereka masing-masing. Jadi untuk pengaplikasiannya, pengimplementasiannya kita kembalikan lagi ke sekolah Bapak Ibu. Kita tidak, oh harus di ini Bapak, harus dikerjakan di LMS itu enggak. Kita balik lagi ke sekolah kira-kira lebih nyamannya seperti apa. Jadi kita ibaratnya di sini kita menyediakan fasilitasnya, pembelajaran serta toolsnya Bapak Ibu, materi-materi pembelajaran. Nah, selain itu mereka juga akan ada dapat tugas yang bisa diupload Bapak Ibu. Jadi mereka bisa download LK-nya, lembar kerjanya atau LKS mungkin zaman saya dulu sekolah Bapak Ibu, ketika mereka kerjakan, mereka pilih dalam bentuk Word itu bisa, lalu atau dari PDF juga bisa, nanti mereka akan upload di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tapi di setiap chapter tidak semua pertemuan aktivitas membaca itu diupload ya Bapak Ibu ya. Untuk informatika hanya yang bertuliskan tugas Bapak Ibu. Seperti nah ini misalnya bab 1, tugas 2 gitu. Nah, itu yang bisa di-upload ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu ada bab 1 sampai bab 5. Ini sama semua kerangkanya. Nanti mereka akan mengerjakannya step by step Bapak Ibu. Nggak bisa loncat ke bab 2 atau chapter 2 seperti itu. Nah, ini ada contoh materi video yang akan mereka tonton Bapak Ibu. Kenapa kita buatnya ini? Karena agar membuat para siswa itu tidak bosan nih Bapak Ibu. Kita kemas pembelajaran TIK itu semenarik mungkin. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bunyi. Hai Student Next, selamat datang di Informatika Booster chapter pertama. Kita mau ngobrolin apa nih kali ini? Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan sebutan IT ataupun TI, Information Technology biasanya ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih arti dari teknologi informatika atau yang biasa bahasa Inggrisnya kita sebut IT? Nah, menurut Om Wikipedia, IT atau Information Technology itu adalah sebuah teknologi yang berguna untuk membantu manusia dalam menjalankan komunikasi, dalam menjalankan pengembangan, dalam menjalankan bisnis, ataupun dalam penyebaran informasi. Ngomongin soal IT, ada asiknya kita coba bahas sejarahnya IT dulu nih. Wah, aku seneng banget nih kalau udah masuk ke yang namanya sejarah. Ini bakalan seru banget. Lah, gimana ya sejarahnya IT? Kita mundur dulu ke abad 18, di mana revolusi industri 1.0 itu mulai berjalan. Di mana di sini ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk materi videonya ya Bapak Ibu ya, pembelajarannya ya. Jadi kita berikan footage-footage yang menarik jadi membuat para siswa itu tidak bosan. Oke, jika sudah Bapak Ibu bisa klik kembali katalog. Nah, Bapak Ibu kalau mau nanya, saya pengen tahu siswa-siswa mana saja yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, Bapak Ibu bisa cek di bagian kursus atau course yang Informatika Booster untuk student Bapak Ibu. Oke, jika sudah Bapak Ibu bisa klik yang view assignment. Nah, di sini misalnya akan muncul nama-namanya. Ini misalnya contoh saja ya Bapak Ibu, misalnya nama Andreas dari kelas di kafe sudah mengumpulkan
tugasnya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jika misalnya tugasnya kurang benar, itu bisa Bapak Ibu reject. Kan? Bapak Ibu bisa upload skor juga di sini, Bapak Ibu. Lalu berikan proses penilaian. Oke. Tapi kalau kembali lagi ya Bapak Ibu, misalnya kira-kira oh ini terlalu ribet Mas untuk sekolah kami. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tugasnya sesuai manual saja, sesuai yang sudah berlaku saat ini saja tidak apa-apa. Jadi kami tidak mewajibkan untuk pakai seluruh apa namanya fitur-fitur LMS kami. Tuh. Misalnya sudah ada banyak nih Bapak Ibu ingin melihat semuanya, Bapak Ibu tinggal klik download report, nanti akan muncul dalam bentuk Excel, siswa-siswa mana saja yang sudah mengumpulkan tugas beserta nilainya. Oke, seperti itu Bapak Ibu kembali. Nah, itu tadi untuk subbab informatika Bapak Ibu. Berikutnya kita berikan juga kemudahan untuk guru bahasa Inggris nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua juga sama kayak di informatika. Ada kursus untuk siswa dan untuk guru Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa pilih yang untuk guru dulu. Ini ya, English Booster for Teacher. Bisa Bapak Ibu klik preview kursus. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu agak berbeda dengan informatika booster. Kita di English Booster kita tidak menyediakan materi video. Kita hanya pure menyediakan materi bacaan Bapak Ibu. Jadi kita berikan bahan ajar juga untuk guru terkait basic English fundamental. Di sini ada PPT juga yang bisa Bapak Ibu download untuk pelajaran di kelas masing-masing. Terus di sini kita juga ada materi untuk bagaimana membuat CV dalam bahasa Inggris yang baik, Bapak Ibu, karena di sini kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah SMK ya, Bapak Ibu, yang tidak menutup kemungkinan nanti siswa-siswi Bapak Ibu setelah lulus dari SMK akan melamar pekerjaan. Nah, sekarang sudah sangat apa ya, Bapak Ibu ya, saat ini biasanya kita tuh kalau mau melamar pekerjaan tuh harus sedia 2 CV, Bapak Ibu, CV bahasa Indonesia dan CV yang bahasa Inggris. Nah, ini kita juga bantu ajarkan di sini, Bapak Ibu. Bagaimana pemilihan kata yang tepat untuk di CV, lalu juga untuk persiapan ketika interview nanti di pekerjaan, seperti itu. Selain itu, kita juga berikan latihan soal, Bapak Ibu, serta kunci jawabannya, hampir sama buat para siswa, seperti ini. Yang pasti terkait grammar exercise ya, Bapak Ibu, yang mana penting untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris adik-adik di Kalimantan Timur. Tetapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, di sini kita sudah sesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum yang berlaku seperti itu Bu. Jadi tidak menyalahi aturan ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu yang bahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi jadi nanti kalau untuk siswa Bapak Ibu, para siswa itu untuk di English Booster mereka nanti akan langsung menghadapi quiz. Jadi mereka hanya mendapat quiz saja Bapak Ibu. Ada 2 quiz di sini. Quiz yang pertama itu ada 100 soal, yang kedua ada 100 soal juga Bapak Ibu. Nah ini bebas, jadi nggak perlu khawatir ini untuk kelas berapa ya Bapak, Mas? Ini untuk kelas 1, kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 Bapak Ibu. Bisa dipakai semua. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk English Booster. Next, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi ada beberapa, di sekolah booster ada beberapa materi lagi Bapak Ibu ya, atau beberapa kursus. Ada elective UI UX, ada UI UX, ada 3D game animation, ada Scratch, lalu ada Roblox ya Bapak Ibu ya. Banyak banget nih Mas gitu. Saya ambil satu contoh aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena semuanya itu strukturnya sama. Di sini kita ambil contoh yang UI UX saja Bapak Ibu. Bisa di preview kursus. Nah, nanti para siswa akan mempelajari seperti ini Bapak Ibu. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Chelsea. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi UI dan UX. Kita mulai ke sesi 1 yaitu UI UX Introduction. Oke, kita masuk ke outline yang pertama yaitu UI UX Introduction. Teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah UI UX nih. Pasti teman-teman juga pernah mendengarnya setidaknya sekali. Namun masih
ditemukan dan mudah dijangkau. Lalu contoh selanjutnya adalah jika teman-teman menggunakan aplikasi pemesanan tiket. Nah, jika UI itu hanya mementingkan estetika dan tampilan produk, tidak mementingkan fungsionalitas dan efisiensi. Contohnya seperti gambar yang ada pada slide saya ini. Terdapat 2 botol saus, di mana pada warna, mengapa kita pilih warna merah, mengapa kita pilih warna hijau, mengapa kita pilih. Oke, Bapak Ibu, kira-kira pembelajarannya seperti itu materi videonya. Lalu kita juga ada bacaan, Bapak Ibu. Teorinya. Ada video lagi, dan nanti di akhir chapter itu ada quiz, Bapak Ibu. Berupa pilihan ganda juga. Untuk UI UX, Scratch, dan Roblox tidak ada yang perlu diupload ya Bapak Ibu. Kita buat di akhirnya itu adalah quiz. Nah, nanti para siswa itu akan mengerjakannya belajarnya itu bertahap. Jadi dari chapter 1 dulu sampai di akhir yaitu chapter 16, Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk elective UI UX. Yang lain sama ya Bapak Ibu ya, untuk Scratch dan Roblox itu juga bentukan apa namanya strukturnya sama. Ada ringkasan, ada bacaan, lalu ada video Bapak Ibu. Oke. Itu dari segi guru ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah ini saya akan mencontohkan dari segi sisi siswa Bapak Ibu. Bisa di logout misalnya. Pilih yang siswa ya Bapak Ibu ya. Masukkan email siswa yang telah terdaftar, password, serta nama sekolahnya. Bentar. Oke, jika sudah berhasil login, Bapak Ibu, nanti para siswa itu mungkin di sini masih akan kosong ya Bapak Ibu ya. Mereka bisa pilih di kelas tersedia. Nah, ketika mereka sudah memilih, misalnya mereka mau belajar yang informatika booster untuk uh, siswa nih Bapak Ibu ya. Harusnya di sini nanti tidak keluar yang untuk teacher. Itu tinggal klik mulai kursus. Oke, nah mereka akan belajar dari bab pertama. Bab kedua tuh nggak bisa diklik nih Bapak Ibu. Karena mereka harus membaca dulu. Sorry, di sini dibaca dulu. Seperti ini, Bapak Ibu, jika sudah membaca, bisa diklik saya telah membaca dan bisa di next. Nah, mereka nanti akan ada quiz nih Bapak Ibu. Bentuknya seperti ini. Nah, mereka bisa harus, benar masih lobet. Bisa dikerjakan. Contoh ya Bapak Ibu, saya jawab asal dulu nih Bapak Ibu ya. Langsung muncul skornya Bapak Ibu. 20. Jadi usahakan para siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena untuk scoringnya sendiri tidak dapat diulang. Baru mereka akan next lagi ke tahap berikutnya Bapak Ibu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, itu untuk yang informatika booster ya Bapak Ibu ya. Untuk English booster Bapak Ibu, di sini bisa Bapak Ibu nanti para siswa akan milih mulai quiz, mulai kursus. Mereka akan langsung masuk ke quiznya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu dari guru bahasa Inggris sudah memberikan pembelajaran, jadi saran saya sih untuk English booster ini ditaruh di akhir saja Bapak Ibu, karena mereka harus belajar terlebih dahulu ya untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk mengikuti mengetes kemampuan mereka, mereka bisa klik di sini untuk mulai quiz untuk grammar. Oke.
Oke, kira-kira itu Bapak Ibu dari saya terkait simulasi penggunaan LMS. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti akan saya share lagi untuk tutorialnya untuk bagaimana bagaimana membuat kelas serta bagaimana mendownload materinya satu persatu. Saya akan share lagi di chat Zoom ya Bapak Ibu sebentar. Oke, sudah saya kirim di chat Zoom Bapak Ibu. Itu adalah link untuk cara menambahkan kelas serta tutorialnya PDF gitu. Mungkin bisa Bapak Ibu download dulu. Oke, semoga membantu ya Bapak Ibu terkait pemaparan LMS gitu. Misalnya nanti ada, oh sebentar, tadi ada chat masuk dari Bu Ratna, maaf akun sekolah kami belum ada kursus muncul atau kursus berjalan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, bisa disampaikan di helpdesk kami ya Bapak Ibu, nanti akan kami bantu. Jadi nggak usah kaget Bapak Ibu, karena ini kita juga masih tahap pengumpulan nih Bapak Ibu. Sekitar ada 490 lebih sekolah dari Kalimantan Timur. Jadi mungkin butuh waktu kita bertahap untuk mengaplikasikannya. Tapi kita usahakan secepat mungkin ya Bapak Ibu. Untuk chat Bapak Ibu kan kami jawab di waktu Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai pukul 5 WIB ya Bapak Ibu ya. Di luar itu mungkin kita agak slow respon. Sabtu Minggu kami libur Bapak Ibu gitu. Oke, kira-kira itu dari saya pemaparan terkait LMS. Saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre untuk pemaparannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan monggo. Ataupun juga masih ada yang bingung, silahkan juga Bapak dan Ibu bertanya ya. Bisa langsung mengaktifkan speakernya ataupun juga melalui kolom chat. Apa misalkan ada yang masih bingung, silahkan Bapak dan Ibu kita apa namanya diskusi terbuka saja Bapak dan Ibu. Halo, halo. Oke, ini dari mana Bapak? SMA Negeri 1 Longbagun. Oh iya, baik. Mahakam Silakan Ulu. Bapak Bajang ya. Ya, tadi dijelaskan bahwasannya tentang Learning X. Saya mau bertanya, apakah bisa Learning X ini kita gunakan untuk mata pelajaran yang lain? Karena mengingat bagaimana cara meningkatkan belajar siswa-siswi di sekolah kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik Pak Bajang. Terima kasih atas pertanyaannya Pak dari Mahakam Ulu. Cukup jauh sekali Pak. Terima kasih atas kehadirannya Pak pada siang hari ini. Baik Pak Bajang, terkait dengan program CSR kami, memang kita diperuntukkan untuk membantu para guru Pak. Jadi kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di dalam program kami ini kan memang ada banyak ya Pak ya, ada informatika, kemudian juga ada mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian juga ada mata pelajaran desain juga Pak, untuk UI UX, Design and Development, kemudian juga ada untuk pengembangan game, pembuatan game, yaitu di Scratch, Roblox, dan juga 3D game animation. Nah, jadi keenam program ini nanti bisa dimanfaatkan oleh guru-guru, Pak, seperti itu. Misalkan bisa disesuaikan nih, misalkan di English Booster itu nanti bisa digunakan oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian untuk yang informatika itu nanti juga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru informatika, Pak, seperti itu, Pak. Jadi nanti memang pada dasarnya nanti untuk semua program itu kita akan berikan Pak kepada seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Timur. Namun nanti memang mungkin Pak Bajang bisa
berdiskusi untuk implementasinya ini mau menggunakan seluruh program kami atau memang ada yang mau di apa namanya dikesampingkan seperti itu sih Pak. Begitu. Jadi memang seperti tadi pertanyaan Pak Bajang, apakah bisa untuk membantu guru gitu ya di mata pelajaran? Tentunya sangat membantu Pak. Tapi memang harus disesuaikan kembali dengan mata pelajarannya seperti itu Pak. Misalkan ternyata program CSR ini ingin dijadikan sebagai tambahan siswa misalkan, itu juga tidak masalah Pak bagi kami. Karena sebenarnya kalau dari tujuan kami sendiri itu memang untuk memberikan manfaat ya, manfaat lebih, kemudian juga untuk meningkatkan literasi digital untuk para siswa di Kalimantan Timur. Jadi memang untuk mencapai tujuan itu, memang program ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mau dimasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah itu silakan. Ataupun juga mau dijadikan sebagai tambahan di luar dari kegiatan sekolah gitu ya, itu juga tidak masalah. Karena tentunya kami dalam membuat program ini kan memang banyak berdiskusi juga dengan para ahli ya Pak, seperti itu. Nah, di sini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi siswa dan juga bagi guru Pak, seperti itu Pak. Begitu sekiranya Pak Bajang. Mungkin ingin menambahkan ya Pak Bajang, mohon maaf tadi Pak Bajang bertanya apakah ada program mata pelajaran lain. Untuk saat ini masih belum ya Bapak ya, karena kita masih melihat dari apa namanya perkembangan program CSR ini. Seperti awal dulu tadi Mbak Putri sudah menjelaskan, awalnya kita hanya program informatika saja Bapak, tetapi bukan karena tetapi karena hasilnya bagus Bapak, karena di semester lalu itu antusiasnya cukup besar, jadi kita tambahkan program lain. Tapi untuk program-program lain misalnya seperti matematika, bahasa Indonesia atau yang lain Pak, fisika, kimia dan lain-lain mungkin saat ini masih belum ada ya Bapak ya. Tetapi nanti kita nggak tahu nanti hasil dari CSR kali ini seperti apa. Siapa tahu nanti kita ada inovasi-inovasi ke depannya lebih baik. Gitu. Terima kasih Pak Ojang. Terima kasih. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan seputar teknis dari penggunaan LMS kami, itu juga tidak masalah karena memang sejujurnya banyak para guru dan juga mungkin ada juga siswa ya, beberapa siswa yang menghubungi terkait dengan masih bingung untuk penggunaan dari program kami itu seperti apa. Kemudian juga cara mengaksesnya itu bagaimana. Nah, maka dari itu kami membuat acara agenda ini ya untuk bisa langsung berdiskusi dan juga mendengar keluhan dari Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Nah, jadi mumpung masih ada nih, ada Mas Andre dan juga Mas Erwindi gitu ya. Nah, ini coba kita eh, coba mencari solusinya juga nih Pak, begitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi untuk apa Izin namanya bertanya. detail. Oh ya, silakan Ya, ini Pak Fahrus. Pak Fahrur dari SMK Negeri 2 Bengalon, Kutai Timur. Ya, baik Pak, silakan. Ini terkait dengan programnya ini, apakah programnya ini gratis atau berbayar ya, Ibu? Karena kadang-kadang biasanya kalau di awal-awal kegiatan tuh memang masih dikasih yang gratis-gratis, tapi nanti begitu sudah berjalan cukup lama, biasanya ujung-ujungnya juga ada mesti membayar seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Fahrul Rozi ya. Sebenarnya pertanyaan Bapak ini sudah beberapa kali dipertanyakan juga Pak, bahkan ketika awal kita memulai program ini. Kemudian juga pada saat di tanggal 21 ya, terutama di Balikpapan, Pak Imam itu MKKS dari Balikpapan juga bertanya terkait hal itu. Mungkin saya bisa sekaligus menjelaskan dan juga mengklarifikasi ya terkait dengan hal ini. Karena memang dari awal program ini berjalan adalah tujuannya itu adalah sebagai program CSR ya Pak, yaitu program CSR dari PT Ganda Alam Makmur yang ada di Kabupaten Berau.
Nah, karena memang ini adalah sebuah tanggung jawab sosial dari PT Ganda Alam Makmur, tentunya program ini diberikan secara gratis, Pak Farur, seperti itu. Nah, memang mungkin ada beberapa rekanan mungkin ya yang memang pada awal memberikan secara gratis, terus tiba-tiba lama-lama bayar gitu ya, Pak Fahrur ya. Nah, untuk kami sendiri, dari awal pun ketika kita berdiskusi dan juga bertemu dengan Dinas Pendidikan, itu adalah dengan maksud untuk melakukan program CSR. Nah, jadi mungkin bisa saya jelaskan kembali bahwa program ini untuk seterusnya itu nanti gratis, Pak. Tapi memang balik lagi ya, kita memiliki perjanjian dengan Dinas Pendidikan. Jadi satu kali program itu periodenya itu selama 1 semester, Bapak. Nah, ini kan kita sudah masuk tahun kedua ya, kedua kalinya ya. Karena yang pertama itu di semester kemarin dari Januari hingga Juli. Nah, untuk yang keduanya itu semester Juli sampai dengan Desember seperti itu. Nah, nantinya pun sebenarnya untuk kelanjutannya kita tentunya akan melakukan laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu ya, terutama kepada PT Ganda Alam Makmur, kemudian juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, nanti setelah adanya laporan pertanggungjawaban, nantinya akan diputuskan oleh ketiga instansi tersebut apakah akan melanjutkan program CSR ini atau tidak. Karena nantinya pun juga melihat evaluasi keefektivitasnya itu seperti apa, itu nanti semua dinilai Pak dari situ Pak. Nah, itulah nanti yang akan menentukan apakah program ini akan berlanjut atau tidak di Kalimantan Timur. Maka dari itu, saya selaku penyelenggara Pak untuk program CSR ini, mungkin mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa benar-benar memanfaatkan program CSR ini seperti itu. Karena Iya, nantinya pun betul dari itu. betul Karena Pak. jangan sampai begini Bu, apa? Jangan sampai ketika sudah lagi sayang-sayangnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kan? Waduh, itu Mas Andre pengalamannya mungkin lebih itu. Iya, kita bahasanya anak-anak sudah familiar, guru juga sudah nyaman gitu kan. Tiba-tiba langsung berbayar, tereng gitu kan. Bahasanya ya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kan gitu. Aduh, kayak lagu ya Pak ya jadinya Pak. Ya, Mantap Pak Iya. Farul. siap lanjutkan. Iya, mungkin seperti itu Pak gambarannya Pak. Karena kita kan memang tentunya sebagai instansi kan tidak bisa melaksanakan program ini secara mandiri ya Pak ya. Tentunya juga banyak pihak yang membantu dan juga bekerja sama, apalagi dari pemerintah provinsi dan juga Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, itu nanti setelah ada pelaporan pertanggungjawaban, kemudian nanti ada evaluasi, barulah ditentukan apakah program ini bisa lanjut atau tidak, seperti itu. Jadi dari Bapak dan Ibu mungkin bisa mulai sekarang gitu ya, bisa langsung dimanfaatkan lagi programnya. Nggak apa-apa, misalkan ada kendala ataupun masalah, bisa langsung dikomunikasikan kepada kami, Bapak dan Ibu juga, seperti itu. Insya Allah nanti kita bisa bantu untuk kendala dan juga mencarikan solusinya. Begitu, Pak Fahrul, untuk jawabannya. Siap-siap di copy. Mudah-mudahan bisa terus berjalan karena terus terang kalau kita mau sosialisasikan di sekolah itu kan juga namanya anak-anak juga tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat gitu kan. Jadi kadang-kadang butuh waktu 1 semester sama seperti kita kita kalau kita lagi mengenal sesosok wanita itu kan butuh waktu seumur hidup untuk mengenal seorang wanita kan gitu. Masuk Pak Farul. Siap. Masuk Pak Eko. Masuk Bapak. Pas. Berharapnya juga program ini berlanjut terus ya Mbak Putri ya. Karena kita juga sudah mulai sayang nih Pak sama sekolah-sekolah di Kalimantan Timur nih Pak. Betul. Karena program Ya, ini saya maksudnya dan Mbak Putri jadi sering berkunjung ke ya sana soalnya. karena anak-anak zaman sekarang tuh Sip, Pak. Terima kasih. ya diajak lari juga dia ngos-ngosan, diajak jalan lambat juga mereka bilang terlalu lambat kan begitu. Jadi anak-anak zaman kekinian tuh memang butuh effort yang lebih gitu. Seperti itu. Mantap, Bapak. Oke, baik Pak Farur. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Bapak ya.
Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo silakan. Misalkan ada kendala juga silakan ya. Untuk sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akun, mungkin juga bisa disampaikan di kolom chat ya. Ya, tadi Pak Farul ada apa Pak? Mengaktifkan mic-nya tadi. Iya, ini terkait dengan untuk apa? Misalnya kan setelah selesai BIMTEK ini apa ada model pelatihan selanjutnya atau gimana? Karena saya lihat tadi juga termasuk saya baru bergabung juga nih habis pembelajaran ini baru bisa bergabung gitu kan. Jadi agak terlambat. Karena kalau dilihat dari judulnya kan kita bimbingan teknis ya. Tapi sepertinya kita kalau di lewat via Zoom kayak gini ya lebih ke arah mendengarkan saja, nggak langsung kita praktek teknis gitu. Takutnya ya kita kurang paham seperti itu. Ya, baik Pak. Sebenarnya kalau dari kami, sebenarnya ada rencana untuk melakukan beberapa kunjungan Pak untuk mengadakan semacam bimbingan teknis secara offline. Nah, cuma mungkin memang kita tidak bisa mengcover keseluruhan nih Pak se-Kalimantan Timur. Sejujurnya seperti itu. Dan memang kita sudah ada beberapa daerah lah ya yang sudah kita tujukan gitu ya. Salah satunya Pasir. Bahkan tadi siang Pak MKKS, Pak Ujang Mulyana gitu ya. Kebetulan beliau tadi sempat mampir ke kantor kami gitu Pak. Nah, itu juga sempat berdiskusi terkait dengan eh, adanya acara BIMTEK offline di Kabupaten Pasir. Nah, mungkin nantinya tentunya nanti akan coba kita eh, agendakan ya untuk di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Namun memang belum bisa kita sampaikan beberapa kabupaten tersebut itu mana saja gitu ya kabupatennya, tapi yang memang sudah pasti itu memang di Kabupaten Pasir, Pak. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk agenda-agenda berikutnya pada periode satu semester ini, tentunya nanti akan ada beberapa agenda workshop, Pak. Tapi memang untuk workshopnya ini, mohon maaf, kita bisa baru adakan secara daring, Pak, secara online ya, seperti itu secara daring. Nah, tapi nanti untuk workshopnya lebih detailnya nanti akan kita sampaikan. Kita sudah agendakan jadwalnya sebetulnya. Nanti akan ada jadwal workshop itu setiap bulan ya, ya Mas Erwin ya. Setiap bulan itu nanti akan ada jadwal workshop bagi para Bapak Ibu guru dan juga nanti akan ada workshop juga untuk para siswa yang ada di Kalimantan Timur. Nah, untuk teknisnya sendiri memang nantinya kita akan langsung praktek terutama untuk beberapa program ya, yaitu pembuatan landing page menggunakan Figma, kemudian juga ada juga penggunaan tools Canva juga, Pak, dan juga ada beberapa program pilihan seperti WordPress dan lain-lain. Nah, itu memang nanti kita sampaikan bahwa Bapak Ibu guru pada saat mengikuti workshop harus mempersiapkan beberapa tools ya. Salah satu di antaranya mungkin laptop dan juga internet. Seperti itu sih, Pak. Karena memang kita, mohon maaf sekali lagi, kita tidak bisa mengcover keseluruhan dari Kalimantan Timur, Pak. Jadi memang kita baru bisa menjangkaunya itu menggunakan online terlebih dahulu. Seperti itu, Pak Fahrur. Ya, Pak Fahrur, mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup, cukup, cukup. Oke, baik Pak. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada di sini, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau mungkin masih ada yang memiliki kendala. Tidak perlu malu ya Bapak dan Ibu ya. Kita di sini sangat open sekali, sangat terbuka untuk membantu Bapak dan Ibu mencarikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi ya pada saat penggunaan LMS ataupun program kami. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon izin ya, saya juga akan share daftar hadir ya, biar nanti kita bisa lihat sekolah mana saja yang memang sudah
mengikuti sosialisasi dan juga bimbingan teknis dari kami. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mohon izin diisi terlebih dahulu ya untuk daftar hadirnya ya. Ya, untuk link daftar hadirnya sudah saya cantumkan di kolom chat Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dibantu untuk mengisi ya Bapak dan Ibu sekalian. Siap, siap. Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu, mungkin bisa saya cukupkan untuk agenda kita pada siang hari ini. Sudah menjelang sore, mohon maaf. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang sudah ingin pulang ke rumah ya setelah mengajar ya. Mungkin bisa saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat, kemudian juga bisa juga memperlancar program CSR kami ya, terutama di Kalimantan Timur. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya mohon izin untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Zoom-nya nanti akan saya biarkan ya untuk selama berapa menit untuk Bapak dan Ibu bisa mengisi absen atau daftar hadir. Baik. Terima kasih, Coach. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih dan banyak Ibu. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima gaji. Sampai jumpa. Belum. Sampai jumpa Sangkulirang mana Bapak. Sangkulirang? Sangkulirang suaranya nggak ada ini. Pak Fakhrul akhir bulan gajinya ACC. Akhir bulan. I can survive. We'll turn off the phone.
to just be alone. We'll draw the curtains and never leave home. I had a nightmare, but now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh my love, side to side. What's easy is right, my mother's advice. You are the reason I never think twice. Wherever we go, what glitters is gold. You'll be my best friend until we grow old. I had a nightmare, but now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh my love, side to side. 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 This is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh my love, side to side. Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you love the things I hate about myself that no one knows. But with you, I see hope again. Oh, I'm a mess